dimulai nggih. Baiklah semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tetap semangat ya hari ini anak-anak. Semangat, Bu. Bagaimana Iya, kabar Bu. kalian? Sehat semuanya? Sehat, Bu. Sehat, alhamdulillah. Di musim penghujan seperti ini kita harus benar-benar ekstra menjaga kesehatan ya. Nah, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Nihil ya? Masuk semua? Masuk semua, Ibu. Alhamdulillah, semoga sehat selalu semuanya ya. Nah, untuk kegiatan kita hari ini, sebelum kita memulai masuk ke materi, mari kita berdoa dahulu. Semoga apa yang diperoleh hari ini bisa didapatkan manfaat dan barokahnya. Silahkan, Danang. Wah, sudah lengkap dengan pecinya ya. Silahkan dipimpin doa dulu teman-temannya. Baik, Bu. Oke, teman-teman semua. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Baiklah. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem pernapasan ya. Nah, kalau sistem pernapasan kemarin itu proses apa ya dalam sistem pernapasan? Apa yang terjadi dalam sistem respirasi? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Ya. Lina, Bu. Ya, Marlina. Pada proses pernapasan terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida, Bu. Ada pertukaran oksigen dan karbon dioksida, di mana oksigennya ini kita ambil ya dari lingkungan dan karbon dioksidanya dikeluarkan sebagai zat sisa. Lah, ngomong-ngomong soal zat sisa, kali ini kita akan bahas tentang sistem ekskresi ya. Ya, Bu. Ya, dalam sistem ekskresi ini nanti indikator kompetensi dasarnya adalah menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekskresi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem ekskresi manusia. Nah, di sini manusia semuanya kan ya? Halo. Manusia, Bu. Iya, Bu. Indikatornya. Indikatornya di sini adalah menelaah bagian-bagian ginjal dan fungsinya. Punya ginjal semuanya? Ada, Bu, ada dua ginjal. Nah, kemudian menganalisis kerja ginjal pada proses pembentukan dan pengeluaran urin. Semuanya menghasilkan urin? Ya, Bu. Ya. Kemudian menganalisis masalah mengenai gangguan pada ginjal dengan benar dan mempresentasikan hasil analisis tentang gangguan pada ginjal dengan tepat. Nah, dari sini berkaitan dengan itu nanti tujuan kita mempelajari tentang ginjal itu ada apa saja sih. Nanti kalian bisa menjelaskan tentang itu, mengamati, kemudian apa saja sih proses yang terjadi dalam ginjal? Kok bisa ya ginjal itu menghasilkan urin? Nah, ini nanti kita bahas di sini. Adalah wanita asal Rotterdam yang terpaksa rutin darah tiap pekan, belakangan viral di TikTok. Ya, Pasalnya, wanita 22 tahun ini mengaku mengidap gagal ginjal karena sering mengkonsumsi makanan cepat saji dan jarang meminum air putih. Bisa mengidap gagal ginjal selama 2 tahun belakang.
kini sudah masuk stadium 5. Prosedur cuci darah perlu dilakukan untuk mengganti fungsi ginjal yang sudah tak bekerja dengan baik. Dalam akun TikTok pribadinya, Lisa sempat bercerita menjadi pasien termuda saat menjalani cuci darah. Lulusan cum laude Akademi Farmasi Kusuma Purwokerto ini tak pernah berpikir dan dibandingkan. Dr. Bonar, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi, menjelaskan bahwa gagal ginjal tidak memiliki gejala tertentu, sehingga gejalanya timbul saat penderitanya sedang mengalami komplikasi. Ya, itu yang saya katakan tadi. Penyakit ginjal kronik itu sama sekali tidak punya yang khas. Beda kalau sakit jantung, dia sakit dada kan. Kalau ginjal itu, kalau belum masuk ke dalam kondisi gagal, tidak ada keluhan. Ya, kan kalau kita katakan gagal ginjal itu kalau fungsi ginjalnya kurang dari 15 atau 10% lah. Nah itu 15% aja kadang-kadang pasien itu tidak ada keluhan. Jadi biasanya kita menyarankan kalau orang mau mendeteksi penyakit ginjal kronik harus melakukan pemeriksaan laboratorium. Sangat sederhana, pemeriksaan urin lengkap aja kita bisa tahu bahwa itu ada gangguan. Ya. Jadi kalau ditanya keluhannya apa, sama sekali kita tidak ada jawab. Tidak ada keluhan yang spesifik. Jadi sebenarnya kalau kita ditanyakan sebagai penyebab dari gagal ginjal yang paling sering itu sebenarnya di kita itu sebenarnya penyakit autoimun ya. Kalau bahasa ininya bahasa kedokterannya glomerulonephritis kronis itu penyebabnya penyakit autoimun. Jadi sel darah itu menyerang selnya sendiri, makanya kita sebut sebagai autoimun. Nah yang kedua biasanya terkait dengan pola hidup kita yaitu diabetes. Dan berikutnya bisa hipertensi. Tapi kalau di laporan kita di Indonesia sebenarnya hipertensi menjadi penyebab gagal ginjal nomor 1. Tapi sebenarnya hipertensinya sebenarnya prosesnya sudah terjadi sebelumnya karena penyakit autoimunnya yang manifestasi akhirnya adalah hipertensi. Jadi sebenarnya bukan hipertensi yang menyebabkan gagal ginjal, tapi bisa aja sih. Di luar negeri hipertensi yang menyebabkan gagal ginjal itu bisa sampai penyebab nomor 5 biasanya. Kalau di Indonesia nomor 1 tapi karena ketahuannya. Problemnya adalah penyakit ginjal kronik itu tidak ada keluhan sama sekali. Sama sekali nggak ada keluhan. Jadi ada keluhan setelah ada komplikasi. Ya, gitu. Itu yang jadi masalah. Karenanya, Dr. Bonar menekankan bahwa yang terpenting adalah mengantisipasi terjadinya gagal ginjal dengan modifikasi lifestyle. Ginjal merupakan organ penting yang cara kerjanya kompleks, bukan hanya untuk ginjal juga berperan sebagai penyaring darah. Walaupun tidak memiliki gejala yang spesifik, gagal ginjal dapat diantisipasi dengan cek urin rutin, menjaga pola hidup, dan diet sehat seperti makan makanan seimbang, minum air putih yang cukup, dan berolahraga. Stay safe and healthy. Sampai jumpa di Health Today berikutnya. Iya. Nah, dari video yang baru saja kalian saksikan, kira-kira apa ya masalah yang mungkin kalian pikirkan? Ada angen-angen apa itu? Kenapa kok seperti itu? Tuh. Saya cuma merasa kasihan Bu, masih muda ya Bu ya. Itu manusia enggak itu. Ya, yang lainnya sekali ada empati ya, ada rasa empati. Tidak memandang umur ya Bu ya. Ya, ya. Iya, tidak memandang umur ya. Ada yang lainnya ya? Kenapa Yang ingin mencermati video tadi? bilang kok cuci darah? Kenapa sih kok dibilang cuci darah? Apa darahnya dicuci pakai deterjen? Ya, kenapa sih kok Nah, oke, kita tampung dulu masalah-masalahnya. Kenapa kok dikatakan cuci darah? Ada lagi yang menemukan masalah dari video tadi? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada berarti ini kita langsung saja cari jawabannya melalui LKPD 8
LKPD-nya. Ini sesuai dengan kelompoknya ya. Kelompok 1, wes langsung saya bagi, kalian biasanya pilih-pilih kalau kelompok karo koncone sing akrab-akrab tok ya. Nah, ini saya bagi kelompok 1, diperhatikan. Marlina, Zabid, Dwi Puji, Danang, silakan ngumpul jadi 1. Cari tempat yang aman. Kelompok 2, Nur Samsi, Nur masih ke Bambang. WC, Bu. Ya, ditunggu. Kalau nggak balik-balik dicari, takut ketiduran itu di WC. Ya, Bu. Kelompok 2, Nur Samsi, Bambang, Ranap, dan Suwarni, silakan ngumpul jadi 1. Baik, Bu. Kelompok 3, Niko, Intan, dan Nunzila, silakan ngumpul jadi 1. Nah, di LKPD-nya itu ada gambar, ada artikel untuk membantu kalian menyelesaikan masalah yang muncul. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya dulu. Zil. Zil. Ya, oke. Waktu untuk berdiskusi sudah habis, sudah selesai semua mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Apa ada kesulitan dalam mengerjakan? Literaturnya memenuhi kan? Insya Allah bisa sudah, Bu, ini, Bu. Oke, baiklah. Kalau sudah menyelesaikan LKPD-nya, ini nanti silakan masing-masing kelompok mempresentasikan dari satu bagian masalah saja ya. Di situ kan ada 3 macam, ada dari artikelnya, ada tentang bagian ginjal dan fungsinya, ada proses pembentukan urin. Silahkan nanti satu kelompok menyampaikan satu hasil diskusinya dulu dan kelompok yang lainnya boleh menanggapi sudah sesuai atau belum. Silakan kelompok 1, Marlina, Zadid, Dwi, dan Danang. Kelompok 1 diwakili Marlina, Bu. Iya. Oke deh. Saya penyemangat, Bu. Ngikut aja ya Danang ya. Saya mulai ya, Ibu. Iya, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kelompok kami untuk menjawab pertanyaan dari LKPD. Pertanyaan yang pertama, bagaimana orang bisa menderita gagal ginjal? Jadi menurut diskusi dari kelompok kami, seseorang bisa menderita gagal ginjal karena dipicu oleh gaya hidup yang salah. Misalnya kurang makan buah dan sayur, kemudian kurang mengkonsumsi air putih, obesitas, kebiasaan merokok, mengkonsumsi obat pereda nyeri, kemudian penggunaan obat psikotropika. Selain itu juga disebabkan adanya riwayat keluarga, bisa juga disebabkan karena bayi yang terlahir prematur. Kemudian yang kedua, mengapa pada perempuan lebih beresiko terkena gagal ginjal dibanding kaum laki-laki? Jadi ini menurut kelompok kami ini dikarenakan perempuan itu lebih rentan menderita infeksi saluran kemih. Jadi penyakit ini dapat menimbulkan komplikasi berupa gagal ginjal. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana cara mencegah agar terhindar dari penyakit gagal ginjal? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk mencegah penyakit gagal ginjal. Yang pertama, menjaga pola hidup sehat, misalnya tidak merokok, kemudian rajin berolahraga,
makan makanan yang sehat, selanjutnya mengkonsumsi air putih yang cukup, dan kurangi mengkonsumsi obat pereda nyeri. Selanjutnya, yang terakhir, bagaimana solusi untuk mengatasi gagal ginjal. Apabila seseorang sudah terkena gagal ginjal, maka ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, terapi obat untuk mencegah komplikasi. Kemudian yang kedua, bisa dengan melakukan cuci darah atau hemodialisis. Selanjutnya yang ketiga, transplantasi ginjal. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Barangkali ada tanggapan. Iya, luar biasa, bagus sekali ya hasil diskusinya kelompok 1 yang penyampaiannya diwakili oleh Marlina. Mungkin dari kelompok yang lain ada pendapat yang berbeda? Bagaimana sih bisa menderita gagal ginjal? Kurang lebih Ini sama dari Bu gaya hasil hidup. ekspernya. Dari gaya hidup ya. Nah, ini banyak yang suka makanan siap saji ya. Sekarang apalagi lebih dipermudah dengan adanya GoFood. Tinggal pencet-pencet, jempolnya menari-nari, makanan datang. Bu. Kemudian pada ya, Saya Sansi Bu dari dari kelompok 2. mau mempresentasikan Bu. Ya Bu. Oh, presentasi Iya, selanjutnya. Bu. Oke, silakan dari kelompok 2. Saya perwakilan kelompok 2 Bu, ingin menjawab tugas yang ada di LKPD di lembaran berikutnya yang struktur ginjal Bu. Ya. Yang ada gambar Bu. Di bagian-bagian ginjal itu Bu, ditunjukkan yang pertama ada namanya korteks. Jadi korteks ini adalah bagian terluar dari ginjal yang disebut juga dengan korteks. Korteks ginjal umumnya dikelilingi oleh kapsul renal dan lapisan lemak yang berfungsi untuk melindungi struktur dalam organ. Kemudian ada bagian yang berikutnya namanya medula Bu. Medula adalah jaringan ginjal yang halus. Bagian dari ginjal ini terdiri dari lengkungan Henle seperti piramida renal, yaitu struktur kecil yang berisi nefron dan yang ketiga Bu, namanya pelvis ginjal Bu. Iya. Pelvis ginjal adalah ruang berbentuk corong dan terletak di bagian paling dalam dari renal. Bagian dari ginjal yang satu ini berfungsi sebagai jalur untuk cairan dalam perjalanan ke kandung kemih. Selanjutnya Bu, ada bagian namanya ureter Bu. Ureter adalah organ berbentuk pipa yang menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Selanjutnya ada bagian arteri dan vena Bu. Itu Bu presentasi dari kelompok 2 Bu. Ya, terima kasih Bu. Iya, bagus sekali dari kelompok 2. Nah, ini ada bagian-bagian dari ginjal, sudah disebutkan tadi, mulai dari bagian korteks, medula, kemudian ada pelvis ginjal, ureter, dan pembuluh darah, ada arteri dan vena dengan fungsinya. Apakah ada kelompok lain yang mungkin berbeda penemuannya? Sama Bu. Nggak ada Bu. Nggak ada. Kelompok 1 sama. Sama Bu. Oh, sama. Oke, kelompok 1, kelompok 3 juga menemukan sama ya. Dan selanjutnya kelompok 3, Niko, Bu, Inta, dan Sila. Ya, yang saya akan menjawab tentang LKPD selanjutnya, hasil dari rembukan kelompok 3 tadi tentang proses pembentukan urin ya Bu. Iya. Jadi untuk proses pembentukan urin yang pertama adalah proses filtrasi atau penyaringan darah. Darah sebanyak 1 liter masuk ke dalam glomerulus melalui arterial afferent glomerulus untuk difiltrasi oleh membran semi permeabel sampai Bowman.
darah yang sudah difiltrasi akan keluar melalui arterial efferent glomerulus dalam bentuk urin primer. Untuk urin primernya mengandung zat-zat yaitu air, garam, glukosa, vitamin, dan limbah bernitrogen seperti urea dan molekul-molekul kecil lainnya. Untuk proses yang kedua adalah reabsorpsi atau penyerapan kembali. Urin primer masuk ke dalam tubulus contortus proximal dan sampai ke lengkung Henle untuk direabsorpsi secara aktif dan pasif. Zat-zat yang masih berguna bagi tubuh reabsorpsi secara aktif terhadap zat-zat glukosa, ion, NaCl, Ca, K, HCO3, dan SO4. Reabsorpsi secara pasif terhadap air secara osmosis. Hasil reabsorpsi berupa urin sekunder. Untuk yang ketiga, augmentasi adalah proses pengeluaran zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh. Urin sekunder masuk ke dalam tubulus contortus distal dan terjadi penyerapan kelebihan air dan pembuluh darah melepaskan zat sisa serta terjadi penyerapan Na+ dan Cl-. Filtrat yang dihasilkan adalah urin yang sesungguhnya. Jadi itu Bu hasil dari diskusi kelompok 3 tadi Bu ya. Iya, bagus sekali dari kelompok 3. Bagus semuanya ya, pinter-pinter semuanya. Wah, membacanya sudah cermat, teliti, dan sesuai dengan yang diharapkan. Oke, berkaitan dengan pembentukan urin. Dengan pembentukan urin tadi pada proses yang pertama, filtrasi, itu kan menghasilkan filtrat glomerulus, urin primer, yang kandungannya ada glukosanya. Lah, kalau urinnya ada glukosanya nanti gimana nih, Ko? Berarti Atau yang lainnya? kalau ada glukosanya, ada indikasi Bu, orangnya sakit berarti Bu. Ada indikasi orangnya sakit. Bagaimana dengan yang lain? Pada fase Mungkin filtrasi? kencing manis, Kencing Bu, manis, atau Bu. gimana, Bu? Diabetes, Bu. Kencing manis, Bu. Kencing manis, Iya, Bu. Iya, karena ada gula. diabetes. Wah. Jawabannya bagus semua. Itu tapi kalau glukosanya ada pada urin yang sesungguhnya, Nak. Ya, Oh iya Bu. itu tadi ada Iya, Bu. proses Ya. filtrasi. Oh, Ya. iya. Kan masih ada tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua ada reabsorpsi. Oh, ada zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh kita yang diserap kembali ya. Dan kemudian ada yang ketiga, ada augmentasi, itu penambahan zat-zat yang memang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh kita yang nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan, mungkin ada yang belum paham. Ayo, sudah jelas apa belas ini ya? Sudah paham, Bu. Oke. Sudah, Bu. Kalau sudah paham semuanya, berarti dari kegiatan kita hari ini, nah kita setiap saat akan menghasilkan urin. Urin itu dihasilkan oleh ginjal. Berarti yang kita butuhkan setiap hari adalah konsumsi air yang cukup ya. Apakah Fanta, Sprite, teh botol? Ini Bu, Tidak, Nah, bagus sekali Danang. Sehari habis berapa botol itu? ini habis kurang lebih 4 Bu. 4 botol. Oke, bagus sekali ya, karena pelarut dalam tubuh kita adalah air, dan air yang paling bagus untuk menjadi pelarut dalam tubuh kita adalah air putih untuk menjaga kesehatan ginjal. Kalau sampai nanti ginjalnya bermasalah, ini sehat itu mahal ya. Apa sakit yang mahal? Sampai harus nanti melakukan hemodialisis. Ya, jaga kesehatan Ada semuanya ya. BPJS Bu. Kenapa? Ada BPJS. Ada BPJS. Iya. Iya ya, sekarang ada yang menanggung ya. Iya. Kalau tidak dibayar tidak Tapi bisa kalau itu Bu. iya, tapi meskipun ada yang menanggung, apa dikira sakit itu enak? Enggak kan?
Ya, nggak Lebih enak enak sehat Bu. kan? Ya, Lebih enak sehat cuman itu. bapak saya punya BPJS. Kalau saya sakit pakai BPJS Bu. Iya, tapi kalau bisa ya jangan Gitu. sering-sering sakit, Danang. Ya Saya lihat Bu. saja, Bu. Ya, oke. Untuk itu, di sini kita perlu sekali menjaga pola hidup, terutama dari pola makan ya, yang biasanya kita memilih yang instan-instan. Mari kita saring lagi seperti pertemuan sebelumnya pada sistem pencernaan kan kalian juga sudah mempelajari bagaimana sih menyusun gizi seimbang, menu dengan gizi seimbang untuk menjaga kesehatan tubuh kita dalam hal ini kesehatan ginjal. Ya, hasil diskusinya yang tertulis di LKPD silakan dikumpulkan. Jangan lupa tulis nama kelompoknya ya. Baik, Bu. Iya, Bu. Untuk pertemuan berikutnya silakan dibaca modul materinya tentang hati. Hati itu untuk apa sih? Dia peranannya apa sih dalam tubuh kita? Nah, silakan dipelajari. Akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat semuanya ya. Iya, Bu. Iya Bu. Sepertinya Terima kok lagi kasih, galau Bu. gitu ya. Iya, Bu. Kenapa? Agak Lagi capek, banyak Bu. tugas. Ya, ini ada satu Kan memang dikai waktu quotes, 20 menit tok. ada satu quotes dari Terus Ibu yang di 20 sini. menit untuk refleksi. Dari sekian Refleksi kita sedikit bisa ini. belajar bahwa rasa pahit masih tetap bisa dinikmati. Jadi apapun yang terjadi pada kita, seberat apapun tugas yang kita dapatkan, keep smile ya. Selalu tersenyum. Yuk senyumnya. Baiklah anak-anak, untuk hari ini Ibu rasa cukup sekian. Semoga apa yang diperoleh hari ini bermanfaat. Dan sampai Amin. bertemu pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Waalaikumsalam. kesempatan yang diberikan. Jadi untuk peer teaching hari ini untuk Bu Indah mulai dari menampilkan KD, kemudian indikator itu sudah tampil semua, kemudian masuk ke kegiatan persiapan. Tadi sudah ditampilkan video, ditampilkan PPT, kemudian siswa disuruh berdoa, itu sudah lengkap. Kemudian masuk ke kegiatan inti yang terdiri atas 5 sintaks, itu semua sudah terpenuhi. Kemudian untuk kegiatan yang terakhir yaitu penutup, mohon maaf Ibu Indah, kayaknya ada yang kurang tadi. Jadi Ibu Indah kayaknya lupa memberikan evaluasi. Jadi itu Bu, sekedar masukan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Suwarni. Oke, terima kasih Bu Suwarni yang keren pencermatannya. Oke ya, giliran saya Bu Indah. Terima kasih untuk peer teaching-nya ya. Hari ini semuanya hebat ya, sudah bagus. Semuanya tadi sudah tercover ya, mulai dari kegiatan pendahuluan ya, kemudian sampai dengan penutup ya. Jadi mungkin hanya sedikit ya yang menjadi catatan dari saya. Jadi video tadi durasinya lama ya Bu Indah untuk yang hemodialisis tadi ya. 4 menitan sebenarnya. 4 Cuman menit tadi ya. kan Karena tadi kendala tadi iya. ya. Oke ya. Oke. Bu. Terima kasih untuk peer teaching-nya ya. Hari ini semuanya hebat ya, sudah bagus. Semuanya tadi sudah tercover ya, mulai dari kegiatan pendahuluan ya, kemudian sampai dengan penutup ya.
Jadi mungkin hanya sedikit ya yang menjadi catatan dari saya. Jadi video tadi durasinya lama ya Bu Indah untuk yang hemodialisis tadi ya. 4 menitan sebenarnya, Bu. 4 Cuman menit tadi ya. kan Karena sempat tadi kendala teknis iya. tadi ya. Oke. Oke, baik. Kemudian tadi sudah memancing pertanyaan siswa, kemudian rumusan masalah dari guru ya. Mulai kelompok, diskusi, presentasi sudah tercover semuanya. Saya sama dengan Bu Suwarni catatan saya. Jadi kekurangannya di penutup aja. Jadi sebenarnya pertanyaan lesson aja cukup sesuai tujuan. Jadi tujuannya yang ditampilkan tadi apa, yaitu nanti sebagai apa ya, tercapai nggak tadi yang sudah menjadi tujuan ya. Oke, jadi refleksi dan evaluasi tadi yang belum nampak. Kemudian untuk materi berikutnya ya belum disampaikan untuk pertemuan pertemuan berikutnya. Saya kira itu untuk yang lain-lain sudah sangat mantap, siswanya pintar-pintar semua ya. Oke, baik itu saja Bu Indah, tetap semangat ya. Bu, matur nuwun. Walaupun pahitnya kopi tetap semangat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelasnya Bu Indah responsif dengan media yang disediakan oleh guru. Pengerjaan LKPD juga sesuai, mendukung. Kemudian tercover hotnya sehingga peserta didik juga mengarah kepada bagaimana berpikir secara hot. Ya, kalau kelemahan kelas daring ya pasti seperti ini Bapak Ibu ya, sangat terbatas begitu. Jadi kegiatan luringnya mungkin ya diakomodasi yang rumahnya dekat mereka untuk melakukan eksperimen begitu. Ya, atau ketika mengerjakan LKPD secara berkelompok mungkin bisanya dengan breakout room gitu ya kalau di dalam daring, tapi itu pun sangat terbatas. Baik Bu Indah, saya pikir sudah oke, tinggal menyesuaikan saja untuk yang di kelasnya dan itu tidak masalah juga karena Ibu kan ahlinya ini, suaranya merdu sekali gitu loh Bu Indah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah saya mengikuti pelajaran biologi hari ini, yang pertama perasaan saya senang dengan pelajaran biologi. Kemudian yang kedua, saya di sini lebih terampil dalam menyusun suatu laporan atau tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian yang ketiga, saya dapat menganalisis suatu permasalahan yang berkaitan dengan sistem ekskresi. Kemudian yang keempat, saya lebih paham bagaimana cara kita menjaga kesehatan, utamanya itu pada organ ekskresi. Dan yang terakhir, target saya ke depan yaitu berbagi informasi bersama teman sebaya saya terkait dengan pentingnya menjaga kesehatan khususnya pada organ ekskresi kita. Mungkin itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan refleksi. Perasaan saya setelah mengikuti pembelajaran hari ini sangat senang dan bersemangat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya lebih terampil dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, saya dapat menganalisis suatu permasalahan yang berhubungan dengan sistem ekskresi. Kemudian yang keempat, saya memahami tentang bagaimana mekanisme atau prosedur cuci darah. Kemudian memahami struktur pada ginjal. Dan yang ketiga, saya memahami tentang proses pembuatan urin. Yang kelima, target saya ke depannya yaitu saya akan berbagi informasi mengenai apa yang saya dapatkan dalam pembelajaran ini bersama teman-teman sebaya saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas masukan dari Bapak Ibu observer.
Untuk evaluasi diri hari ini, alhamdulillah merasa puas dengan Pirti Ceng hari ini, meskipun masih banyak yang harus dibenahi karena memang penerapan PBL dengan sintak-sintaknya yang tepat ini belum terbiasa saya lakukan. Jadi di sini sebenarnya bukan sesuatu yang sulit, tetapi sesuatu yang perlu dibiasakan, seperti itu. Semoga kedepannya bisa melaksanakan pembelajaran dengan lebih baik lagi yang berorientasi pada siswa dan bisa tercapai tujuan-tujuan pembelajaran secara maksimal. Terima kasih masukan-masukannya. Akan resahku dan buat aku tersenyum dengan canda tawamu, walaupun untuk sekejap, karena hanya engkaulah yang sanggup redakan aku. Karena engkaulah satu-satunya untukku, dan pastikan kita selalu bersama. Karena dirimu lah yang sanggup mengerti aku dalam susah ataupun senang.